Halo saudara, selamat datang kembali di Sela, sebuah program singkat untuk membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan dan juga kita berhenti sejenak dari setiap kesibukan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita mulai Sela kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan Sela kami pada hari ini untuk Tuhan sendiri yang akan berbicara, dan kami mau mendengarkan kebenaran-Mu dengan hati yang lemah lembut, dengan hati yang terbuka untuk apa yang Tuhan mau berbicara kepada kami. Mari Roh Kudus bekerja dengan leluasa dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita membuka Alkitab kita di 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Mari kita renungkan sejenak ayat ini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Konteks dari ayat ini tentu saja adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana di bagian awal sebelumnya Paulus banyak menyinggung tentang penderitaan dan tantangan yang dihadapinya di dalam pelayanan. Di dalam konteks tantangan dan penderitaan inilah Paulus mengatakan ayat ini, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saudara, istilah jalan kemenangan itu sendiri pada zaman itu mengacu pada prosesi penyambutan pasukan yang baru saja pulang dari kemenangan dalam peperangan. Jadi para prajurit dan pasukan akan memasuki jalanan di kota dan mereka akan disambut dengan sorak-sorai penduduk menyambut kemenangan pahlawan mereka. Itulah jalan kemenangan itu. Dan oleh kematian dan kebangkitan Kristus, kita semuanya lebih daripada pemenang. Kita juga turut berjalan di jalan kemenangan bukan karena kita menang, tetapi karena Kristus telah menang dan Dia memberikan kemenangan itu kepada setiap orang yang percaya. Itu adalah kemenangan yang bukan kita usahakan, tetapi kita dapatkan oleh iman. Ada 3 hal penting yang kita bisa pelajari dari ayat yang singkat ini. Yang pertama, tidak ada jalan kemenangan tanpa Yesus. Jalan kemenangan hanya akan bisa kita lewati di dalam Kristus, sebagaimana tertulis di ayat tadi. Ayat itu juga mengandung pesan bahwa tidak akan ada kemenangan bagi mereka yang di luar Kristus. Tanpa Kristus, saudara, hidup kita tanpa pengharapan, tanpa makna, dan tanpa tujuan. Di dalam Kristus mengandung makna bahwa hidup kita ini berada dalam kerajaan Allah di mana Kristus menjadi Tuhan dan Rajanya. Kita perlu selalu ingat bahwa kita harus selalu menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa mutlak atas hidup kita. Saudara, Kristus itu bukan hanya pajangan atau aksesori rohani kita. Dia bukan semacam jimat yang kita bisa pakai sewaktu kita memerlukannya. Dia juga bukan seperti pelayan yang kita bisa suruh-suruh untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Apalagi dia bukan bodyguard atau satpam yang kita bisa minta untuk melindungi serta menyertai perjalanan kita. Bukan, saudara. Dia adalah Kristus, Mesias, Juru Selamat dunia, pemilik, Tuan dan bos besar atas hidup kita. Tanpa Kristus sebagai Tuhan dan Raja, apapun jalan yang kita ambil akan berakhir pada kekalahan. Kolose 1 ayat 25 sampai 29 mengatakan demikian. Aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kristus yang ada di tengah-tengah kita, yang menjadi pusat semua aktivitas kita, yang menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita, dan juga alam semesta. Dialah pengharapan akan kemuliaan. Dialah jaminan kemenangan kita dalam kehidupan ini. Hal kedua yang penting yang kita bisa pelajari adalah jalan kemenangan adalah sebuah proses ke arah yang lebih baik. Di ayat tadi tidak dikatakan bahwa di dalam Kristus kita akan selalu dibawa kepada kemenangan. Tidak, saudara. Ayat tadi mengatakan di dalam Kristus kita akan selalu dibawa kepada jalan kemenangan. Dengan kata lain, Tuhan akan membawa kita melalui jalan, melalui proses, melewati jalur yang pada akhirnya adalah ujungnya kemenangan. Itulah mengapa dalam perjalanan pelayanannya Paulus banyak mengalami kendala, tantangan, penderitaan, dia bahkan mengalami dalam tanda kutip kekalahan.
Karena dalam jalan menuju kemenangan selalu ada kejatuhan, kesalahan, kekalahan, dan permasalahan, selalu ada. Ada istilah bahasa Inggris yang menarik berkenaan dengan ini. Begin with the end. Artinya memulai dengan akhir. Maksudnya adalah kita memulai sesuatu dengan pemikiran apa yang akan terjadi di akhirnya nanti. Bersama dengan Kristus kita tahu bahwa pada akhirnya kita akan beroleh kemenangan. Alkitab berkata bahwa Dia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, Dia akan meneruskannya. Atau dalam terjemahan lain dikatakan Dia akan menyempurnakannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi kita telah tahu akhirnya, tetapi pada saat ini kita sedang berjalan menuju ke sana. Saudara, hidup ini seperti pertandingan di mana kita sudah dapat jaminan akan menang pada akhirnya. Saudara yang sudah kenal saya lama sudah tahu saya adalah fans berat dari klub sepak bola Inggris Arsenal. Pada turnamen Carling Cup tahun 2012, Arsenal tertinggal 4-0 di babak pertama dari satu tim yang baru dipromosi namanya Reading. Banyak fans Arsenal yang terlihat kecewa dan bahkan meninggalkan stadion pada waktu itu walaupun pertandingan belum usai karena mereka pikir timnya sudah pasti kalah deh 4-0. Namun dengan semangat yang pantang menyerah, singkat cerita, Arsenal akhirnya menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan dramatis 7-5. Pertandingan itu sampai sekarang dikenang sebagai salah satu comeback terbaik dari sejarah Arsenal. Jika Arsenal bertanding, mereka bermain sebaik mungkin dengan berharap pada akhirnya mereka akan menang, pasti begitu. Tapi hasil akhirnya saudara, mereka tidak akan pernah tahu. Tidak ada orang pun bisa memastikan hasil akhir apakah mereka menang atau kalah. Tapi bagi kita yang percaya, kemenangan di akhir hidup kita bersama Kristus adalah sebuah kepastian. Tidak peduli kita mengalami kebobolan terlebih dahulu, namun saat peluit tanda pertandingan berakhir ditiup nanti, kitalah yang keluar sebagai pemenang. Bukan karena kehebatan dan kebaikan kita, tapi karena kehebatan dan kebaikan Dia. Ada sebuah janji Tuhan yang indah di Amsal 4 ayat 18. Ini adalah janji bagi kita orang-orang yang telah dibenarkan di hadapan Allah oleh darah Kristus. Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan lama, saudara. Amsal 4 ayat yang ke-16. Akan tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya terang, makin lama makin bercahaya sampai kepada siang yang sempurna. Mari kita pegang janji Tuhan ini bahwa jalan kita di dalam Tuhan semakin hari bukannya semakin menurun atau meredup, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya dan pertolongan Roh Kudus, kita akan bercahaya semakin terang bagi Dia. Ada amin, saudara. Mazmur pasal 84 ayat 6-8 berkata demikian. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saya sangat suka yang dikatakan di ayat 6 tadi, yaitu berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau atau di dalam Tuhan. Yang membuat kita tetap kuat dalam perjalanan bersama Tuhan bukanlah pengalaman, pengetahuan, atau keadaan yang kita miliki, saudara. Yang membuat kita bisa kuat bahkan makin lama makin kuat adalah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Tanpa Dia kekuatan kita akan habis dalam perjalanan yang memang tidak mudah ini. Itulah sebabnya kita selalu harus mengandalkan Dia dan kekuatannya, dan bukan mengandalkan kita dan kekuatan kita sendiri. Jalan yang tidak selalu mulus dan nyaman, namun percayalah bahwa jalan tersebut akan menuntun kita kepada kemenangan. Dan hal ketiga atau terakhir adalah jalan kemenangan itu tidak populer dan tidak disukai banyak orang. Di salah satu bagian dari khotbah di bukit di Matius 7 ayat 13-14, Tuhan Yesus berkata demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luruslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, hidup kita ini hanya sekali. Jangan sampai kita mengambil jalan yang salah. Kebenaran tidak pernah ditentukan oleh besarnya kapasitas atau banyaknya orang yang mengikutinya. Kebenaran ditentukan oleh Tuhan dan firman-Nya.
Jalan kemenangan yang menuju pada kehidupan itu bisa jadi sempit, tidak nyaman, tidak populer. Namun bagi kita yang percaya, itulah jalan kemenangan di mana kita sekarang sedang berada. Mungkin memang situasinya seperti sesak, sempit, tapi mari kita terus bertahan di sana dan tetap setia kepadanya. Oleh anugerahnya kita dimampukan untuk melewati dan mengakhirinya pada suatu hari nanti dengan kemenangan. Namun jika sekiranya ada di antara saudara yang sedang mengikuti Sela pada saat ini berkata dalam diri saudara demikian, Pak, aku ingin berada dalam jalan kemenangan Tuhan. Aku pada hari ini mau percaya kepada Yesus yang sanggup memberikan jalan kemenangan kepadaku. Atau saudara berkata, aku sudah Kristen tapi aku tidak sungguh-sungguh berjalan bersama Dia. Dan aku tidak pernah serius untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupku. Dan hari ini aku mau menyerahkan seluruh hidupku kepadanya. Jika itu saudara, izinkan saya berdoa untuk saudara dimanapun saudara berada. Jika situasinya memungkinkan, saudara silakan saudara menutup mata saudara, letakkan tangan saudara di dada, dan ikuti doa saya berikut ini. Tuhan Yesus, pada hari ini aku mengambil keputusan untuk percaya kepadamu. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Engkau adalah Tuhan. Dan aku percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati dan telah membayar lunas seluruh dosaku. Mulai hari ini aku percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih bahwa di dalam Engkau aku sekarang berada di dalam jalan kemenangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin, amin. Nah, jika saudara mengikuti doa yang saya pimpin tadi, saudara adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan oleh karena Kristus Yesus, saudara telah berada di dalam jalan kemenangannya. Tuhan Yesus memberkati.